Assalamualaikum saudaraku. Asalnya kapas menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Sudah dilepas, jangan dikenang, sudah menjadi milik yang lain. Masalah ini saya tidak akan berbicara apakah sudah masih milik kita atau masih milik orang lain, karena udah dilepas. Tetapi yang akan saya bahas itu adalah masalah karet ini. Karet kalau di Sumatera, sepanjang pantai dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, itu luar biasa luasnya. Ribuan kilometer. Dulu kita naik mobil, naik bis atau naik bus ya ke Sumatera Utara, ke Medan sampai ke Aceh. Itu ribuan kilometer. Ada kebun karet di tengah-tengah hutan karet itu. Kalau di Sumbar, karet itu umumnya karet rakyat. Ini seperti ini ya. Ada karet rakyat ini. Karet rakyat ini tentu menjadi sumber devisa. Yang dulu ketika jaya-jayanya karet itu luar biasa harganya. Sampai harganya 20.000 ya. Padahal waktu itu mencari uang 20.000 itu kan susah, intinya masih mahal. Tapi sekarang kok karet anjlok ya. Padahal karet ini setetes demi setetes. Ini contoh, ini karet. Nah, ini karet. Setetes demi setetes berkumpullah menjadi karet mentah. Berapa itu? Satu tetes, akhirnya menjadi banyak. Sampai menjadi kram rubber. Setelah itu di packing, kemudian dikirim ke luar negeri. Apa yang dikirim itu bentuknya adalah bentuk balok-balok yang kita namai kram rubber, mungkin 50 kg, lalu dikirim ke luar negeri yang pada akhirnya menjadi ban untuk mobil, benen, atau menjadi kain. Nah, saudaraku, sekarang kram rubber itu tetap masih seperti itu, dikirim ke luar negeri. Padahal semestinya kita sudah bisa untuk membuat sendiri, bukan lagi dalam bentuk kram rubber, tetapi sudah menjadi kain. Asalnya kapas menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Sudah dilepas, jangan dikenang. Sudah menjadi milik yang lain. Nah, karet, kapas itu adalah milik kita. Masyarakat menanamnya, tapi jangan dalam bentuk murah seperti ini. Inilah yang disebut hilirisasi. Mungkin Pak Gibran pernah menyebut hilirisasi. Saya bertanya, apakah Gibran itu paham nggak tentang hilirisasi? Nah, kalau paham, maka wujudkan. Salah satu upaya untuk mewujudkannya ada melakukan industrisasi terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, kalau ini bisa diwujudkan, maka insya Allah masyarakat akan menjadi kaya raya. Pernah dikatakan oleh kalaulah semua potensi alam yang ada di Indonesia, maka kekayaan akan luar biasa. Tanpa bekerja, masyarakat akan mendapat gaji 20 juta per bulan per jiwa. Nah, kalau ini yang terjadi, ini luar biasa.
Masyarakat kita tidak mau bersenang-senang seperti itu. Mereka akan berupaya untuk bekerja dengan keringat sendiri. Tinggal bagaimana masyarakat untuk melakukannya secara efektif di bawah bimbingan pemerintah. Makanya saya berharap kepada Pak Presiden Prabowo atau kepada siapa saja pengelola negeri ini, mulailah bekerja dengan sebaik-baiknya, teruslah bekerja terus, akhirnya sampai masyarakat sejahtera. Karena apa? Dalam kehidupan bernegara, tujuan negara kita adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dan makmur itu dalam konteks Islam disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, saudaraku, kalau keinginan masyarakat seperti itu, bagaimana dengan pemerintah? Ini. Nah, pemerintah mesti berusaha. Bukan hanya mengandalkan APBD yang pada akhirnya menimbulkan beban masyarakat seperti pajak. Kalau pajak ini yang menjadi andalan, intinya adalah masyarakat akan terbebani seperti leher ini dicekik. Nah, oleh karena itu harus ada inovasi baru, harus kreativitas yang tinggi. Bagaimana caranya? Inilah hilirisasi. Nah, ketika masyarakat sudah ingin dan pemerintah melakukan hal seperti itu, apa yang harus dilakukan lagi? Namanya pengawasan. Pengawasan itu apa? Mengawasi agar jangan terjadi kebocoran. Ibarat pipa ini ya. Pipa ini kan bisa panjang dari hulu ke hilir. Nah, kemudian pipa itu disambung-sambung. Nah, ketika setiap sambungannya itu ada bocornya, di muaranya kan cuma sedikit kan. Yang kenyang siapa? Yang kenyang adalah orang yang membobol ekonomi masyarakat itu. Oleh karena itu, korupsi adalah musuh negeri, musuh bangsa yang tidak boleh dibiarkan. Dalam Islam, korupsi itu adalah hal yang sangat buruk. Mereka berada finnar, di dalam neraka. Ada hadis Rasulullah, orang yang menyogok dan yang disogok, kedua-duanya di neraka. Kenapa kedua-duanya di neraka? Karena dia itu mempunyai niat yang buruk. Nah, niat yang buruk ini berkomplot untuk negara, untuk menghancurkan bangsa. Maka ketika Pak Prabowo katakan, akan saya kejar sampai ke benua yang jauh, sampai ke padang pasir, para koruptor itu. Nah, ini adalah kabar gembira untuk masyarakat, kabar gembira untuk anak negeri, bahwa ada niat tulus dan ikhlas membasmi korupsi itu. Setitik jadikan laut, akhirnya menjadi samudra lautan. Lautan apa? Lautan kebahagiaan untuk seluruh Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka di tempat yang di sini kelihatan hutan-hutan,
ada karet rakyat, kemudian ada semak belukar juga masih ada. Negeri kita mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Karena itu koruptor itu sebetulnya adalah kuman. Kuman dari kehidupan masyarakat, penyakit. Nah, ketika kuman itu tidak dikejar, tidak diburu, tidak dikerdilkan, maka kuman itu menjadi besar. Maka rusaklah negeri, rusaklah bangsa. Oleh karena itu kaum muslimin, kerusakan itu pada akhirnya berujung kepada kerusakan akhlak bangsa. Orang Minang ada pepatah yang amat indah soal itu. Nan kuri iolah kundi, nan merah iolah sagu, nan baik iolah budi, yang indah adalah bahasa. Ketika anak-anak kita orang Minang ikut merintis, mengidekan, melahirkan, lalu berupaya untuk memproklamirkan, kemudian memelihara dan menjaga Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini, maka harus dijaga, dibesarkan dengan akhlakul karimah. Wa ma bu'istu, tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, li utimmima makarimal akhlak, kecuali untuk memperbaiki akhlak. Selagi seluruh masyarakat kita, yang kaya ataupun yang miskin, berpadu untuk menegakkan akhlakul karimah itu, niscaya negeri ini akan jaya selama-lamanya sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara kita. Masyarakat dengan titik keringatnya, dengan jerih payahnya, dengan usaha keras telah melahirkan tujuan-tujuan itu dalam bentuk nyata. Mereka pergi mencangkul, mereka pergi ke sawah, lalu menanam padi. Padi itu menghasilkan beras, dan beras menanak nasi. Lalu ada makanan. Dari laut juga seperti itu, ada ikan. Ikan kecil, ikan besar. Kalau di danau juga ada ikan bilih. Nah, itu bahasa kitanya ikan teri. Enak itu ikan teri, itu ikan bilih itu. Nah, semuanya adalah untuk kita. Untuk manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu, yang disayangi oleh Allah. Nah, saudaraku, maka wajar ketika Pak Prabowo ingin menjelaskan bahwa dia akan memerangi koruptor sampai ke padang pasir yang tandus, sampai ke ujung-ujung negeri, maka kita dukung Prabowo untuk menuntaskan korupsi tersebut. Barangkali itu saja saudaraku, di hutan yang yang dipenuhi dengan semak belukar, hutan rakyat ini, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.